Oke, selamat siang. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ini. Kali ini saya akan membuat eh, program mata program tahunan dari SMAN 5, Negeri 15 Kota Padang. Nah, tugas ini merupakan ulangan akhir semester yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan program dan manajemen BK dari dosen pengampu Ibu Desi Yunia. Nah, perkenalkan, nama saya Dewa Septian Wicaksono dengan NIM 22851951. Saya sendiri setelah menginjak semester 5 di kelas 5A dari jurusan Bimbingan dan Konseling dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang program tahunan dari SMA Negeri 15 Kota Padang. Di dalam program tahun ini terdapat beberapa subbab yang akan mencakup seperti dasar hukum, lalu RPL, dan terakhir ada evaluasi CIP. Nah, ini adalah awalan atau abstrak dari program tahunan daripada SMA Negeri 15 Kota Padang. Lalu dari sini ada dasar hukum. Dasar hukum ini mencakup 8 hal. Yang pertama adalah pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan. Yang kedua adalah konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, pelayanan konseling merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri yang telah dimuat dalam struktur kurikulum. Dan yang keempat, beban kerja guru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Yang kelima, penilaian kinerja guru juga terdapat tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014. Nah, di bawah ini adalah kritik dan saran penulis untuk terkait program tahunan bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Kota Padang. Untuk kritik terhadap rasional program, ini sudah mulai bagus dan cukup lengkap. Hanya saja mungkin pada beberapa poin program ini perlu dijelaskan lebih rinci terkait pengontrolan dan segi akademis. Sebab ini berpengaruh banyak agar mempengaruhi siswa juga dalam meraih segi nilai akademis yang lebih tinggi. Lalu ada kritik tentang dasar hukum. Penulis tidak menemukan kritik yang berarti untuk dasar hukum ini. Dan yang terakhir ada sajian revisi dan rasional dan dasar hukum. Untuk sajian revisi ini sudah sangat bagus, tapi untuk sebagai masukan bisa ditambahkan pengontrolan dari segi akademis. Lalu ini adalah visi dan misi dari SMA Negeri 15 Kota Padang. Nah, selanjutnya di sini ada data ITP atau inventory tugas perkembangan yang diambil dari sampel 11 anak dari kelas 11 IPS. Lalu di bawahnya ada deskripsi kebutuhan terhadap sampel yang diambil oleh 15 anak di SMA Negeri 15 Kota Padang. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa aspek tugas perkembangan seperti landasan religius, landasan perilaku etis, kematangan intelektual, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada bidang layanan yang terdapat dalam SMA Negeri 15 Kota Padang. Di sini terdapat 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu di bawahnya ada rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini adalah tujuan yang dari kebutuhan daripada 4 bidang layanan yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Kota Padang. Lalu ada komponen program, meliputi layanan dasar, layanan peminatan, layanan responsif, dan keempat, terakhir dukungan sistem. Layanan dasar ini adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan sikap, intelektual, dan keterampilan dalam 4 bidang tadi. Lalu ada layanan responsif, ada layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik.
Dan ketiga, layanan peminatan dan perencanaan individual. Serta yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, selanjutnya ada bidang layanan. Ini merupakan penjelasan dari 4 bidang layanan yang tadi. Di sini terdapat pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu di sini ada RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikan dari SMA Negeri 15 Kota Padang. Di sini ada komponen bidang layanan, topik, fungsi, tujuan umum, tujuan khusus, dan lain-lain. Yang pertama ada tahap pelaksanaan, ada tahap awal, tahap inti, tahap penutup, dan terakhir ada evaluasi. Nah, di sini yang terakhir adalah evaluasi CIP. Yang pertama, evaluasi meliputi aspek, kriteria, subjek yang terdapat dari 3 subbab. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.